Memang cantik kain katun, dibeli naik motor. Saya tidak lagi berpantun karena sudah dihabiskan Bapak Rektor. Yang sama kita hormati Bapak Rektor, Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, Ketua Jurusan, Bapak Ibu dosen Civitas Akademika, dan tentu saja yang teristimewa Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, hadirin hadirat, muslimin muslimat, solihin solihat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada pagi menjelang siang ini, spirit kepahlawanan dalam ukhuwah kebangsaan. Kita bahas spirit dulu. Jangan sampai nanti pulang ada yang nanya, tadi Ustadz Somad temanya apa? Spirit. Spirit itu apa? Minuman bersoda. Ini ada yang kelihatan, ada yang enggak kelihatan. Yang kelihatan ini kepala, tangan, kaki, mata, kulit, bulu, kuku, rambut, darah, daging, kelihatan. Tapi ada yang tidak kelihatan, dan ini dinyanyikan dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Orang Barat menyebutnya spirit, orang Islam menyebutnya ruh. Spirit adalah semangat yang ada di dalam diri manusia yang bergejolak, yang bergelora. Saya ini hidup ini karena ada spirit. Makanya sebelum Islam datang ke Nusantara, nenek moyang kita memang sudah percaya. Ada yang zohir, ada yang batin, ada yang kelihatan, ada yang enggak kelihatan. Yang kelihatan disebut badan, yang enggak kelihatan disebut jiwa. Orang Barat menyebutnya spirit. Kenapa Universitas Jenderal Sudirman lebih memilih spirit? Ya enggak tahu. Karena memang kampus itu lebih banyak memakai istilah Inggris. Dan memang kalau pakai Inggris itu lebih mahal. Anaknya sekolah di mana? Pesantren murah. Di mana? Islamic boarding school. Oh, itu mahal. Islamic Islam, boarding berasrama, school sekolah, Islamic boarding school sekolah Islam berasrama. Ya pesantren podo. Sami mawon. Tadi sarapan pakai apa? Ayam goreng murah. Tadi pakai apa? Fried chicken. Kualinya sama, minyaknya sama, harganya beda. Kalau pakai Inggris, maka Universitas Jenderal Sudirman pakai Inggris, tapi biaya kuliahnya enggak mahal, insya Allah. Itu hebatnya. Ustadz tahu dari mana? Ya nebak-nebak aja. Orang mahasiswanya 35.000 orang. Tadi Pak Rektor ngasih tahu, Ustadz Somad, mahasiswa kita 35.000 orang. Begitu saya jalan tadi disambut. Cuman saya lihat, ini apa mahasiswi apa enggak ya? Mahasiswi pada masanya. Ustadz Somad mengatakan kami tua ya. Di sini tidak ada orang tua. Yang ada hanyalah anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Semangat semua insya Allah. Semangat. Spirit. Spirit itu artinya semangat. Orang Barat kalau dia tenggelam di laut, minta bantuan, maka mereka akan buat simbol SOS. SOS itu artinya save our soul. Soul, spirit, ruh, jiwa, semangat, selamatkan kami. SOS itu artinya save our soul. Ada juga yang salah mengartikan SOS, standar operasional setan.
Enggak betul. Jadi selamatkan jiwa kami. Mengapa mereka tidak mengatakan SOB, save our body, selamatkan badan kami? Karena badan selamat, kalau jiwanya tidak selamat, maka belum tentu selamat. Ini yang hadir di hadapan saya ini, insya Allah komplit ada dua-duanya. Ada jiwanya dan ada badannya. Makanya nanti kalau ada teman di sebelah sudah mulai nunduk, itu berarti jiwanya sudah mulai keluar. Ustadz Somad ini ngomongnya suka nyindir. Saya nggak nyindir. Saya nggak pernah marah sama jamaah yang tertidur waktu pengajian. Kenapa? Karena kalau ada jamaah yang tertidur, itu berarti jiwanya sudah tenang. Dia sudah sampai pada maqam, pada level an-nafsul mutmainnah. Sudah penuh dengan ketenangan. Orang Barat, orang Eropa, orang Belanda, orang Amerika nggak bisa tidur sampai makan obat tidur biar supaya bisa tidur. Orang kita baru ngelihat ustadz sudah tertidur. Fabi ayyi ala'i rabbikuma, nikmat apa lagi yang kau ingkari dan tidak kau syukuri? Makanya kalau ada teman yang sebelah tertidur, biarkan aja. Nanti insya Allah. Tapi kan datang kemari mau dengar ceramah. Ceramahnya bisa diulang di YouTube channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Tapi Pak Ustadz, kadang ada orang di YouTube pun tertidur juga. Saya sering loh nonton video Ustadz, tapi Ustadz lebih sering nonton saya. Nonton 5 menit habis itu tertidur. Itu berarti memang sangat tenang. Itu maknanya sudah mati sebelum malaikat maut datang. Yang penting sehat. Bapak Ibu sehat semua? Hatinya sehat? Badannya sehat? Pikirannya sehat? Jiwanya sehat? Kantongnya sehat? Masya Allah, itu jawaban yang paling kuat tadi. Alhamdulillahirabbil. Spirit, semangat, ruh. Makanya orang Islam itu selalu ketemu. Sholat subuh ketemu, sholat zuhur ketemu, sholat asar ketemu, sholat maghrib ketemu, sholat isya ketemu. Ada orang meninggal ketemu, ada anak lahir ketemu, ada yang nikah ketemu. Orang disuruh ketemu supaya spiritnya itu hidup. Ini kemarin hari Jumat saya tausiah 5 titik, dari mulai Limpung sampai ke Limpungan. Gak ingat, tadi malam terakhir di alun-alun Cilacap. Saya menduga pagi ini saya sudah kehilangan spirit. Tapi begitu ketemu dengan Pak Rektor, langsung dipakaikan sorban Palestina. Bangkit semangat saya jadinya. Pentingnya ketemu dengan orang. Spirit. Spirit apa? Semangat apa? Kepahlawanan. Kenapa kepahlawanan yang diambil? Kenapa bukan spirit kuliner? Kenapa bukan spirit musik? Kenapa spirit kepahlawanan? Karena sesuai dengan nama kampus ini, Universitas Jenderal Sudirman. Beliau lahir tahun 1916. Ada bapak ibu yang lahir di tahun itu? Belum. 1916. Pada tahun 1916, 26, 36 beliau sebagai seorang guru. Makanya jangan heran kalau beliau memang jenderal TNI bintang 5. Bintang paling tinggi cuma 4. Jenderal. Bintang 5 itu penghormatan. Bintang 7 sakit kepala. Panglima besar Jenderal Sudirman. Tapi kenapa di balik seragamnya itu ada kelembutan? Karena memang basic beliau adalah seorang guru. Belanda yang datang jauh dari Eropa pakai kapal kayu yang jumlahnya sedikit.
Kenapa bisa menguasai bangsa kita? Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Papua, kita lebih banyak. Kenapa Belanda yang sedikit bisa menguasai? Belandanya sedikit, yang lebih banyak itu adalah pengkhianat. Maka ada yang berkhianat, yang membocorkan rahasia. Mereka katakan itu Jenderal Sudirman lagi ngumpul dengan tentara. Maka pasukan Belanda pun datang mau menangkap Panglima Besar Jenderal Sudirman. Begitu pasukan Belanda sudah mau datang, Panglima Besar Jenderal Sudirman ada firasat. Orang beriman itu firasatnya tajam. Ittaqu firasatal mu'min, takutlah kamu pada firasat orang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah, karena dia memandang dengan pandangan ilham dari Allah. Akhirnya Jenderal Sudirman memimpin zikir. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika Belanda datang ngelihat, kata Belanda, ternyata kita salah info. Ini bukan tentara, ini tahlilan. Panglima Besar Jenderal Sudirman ditanya, apa yang membuat engkau tidak mati tertembak, Jenderal? Katanya engkau punya jimat, katanya engkau punya rahasia. Kata Panglima Besar Jenderal Sudirman, saya memang punya azimat, saya punya jimat, sehingga saya tidak mati ditembak Belanda. Apa jimatnya? Ada 3. Apa dia? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Gitu kalau ceramahnya pakai iklan. Tapi di Universitas Jenderal Sudirman kita langsung saja. Jimat yang pertama, beliau tidak pernah meninggalkan sholat. Yang kedua, beliau tidak pernah batal wudhu. Kalau dia wudhunya batal, dia terus tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu. Yang ketiga, dia tidak pernah putus zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu zikir. Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu akbar zikir, istighfar zikir. Tapi yang paling afdal dari semua zikir, afdalul zikri la ilaha. Jenderal Sudirman tentara. Dari mana tentara bisa punya ketaatan agama yang luar biasa? Ternyata beliau dididik oleh Kiai Haji Kohar. Kiai inilah yang mendidik agama, spirit keagamaan beliau. Beliau kalau sholat berjamaah waktu masih kecil, azan dan iqamat. Makanya teman-teman kecilnya manggil beliau Haji. Walaupun belum berangkat ke Makkah, orang biasanya kalau kecil suka sholat, suka azan, suka iqamat, dipanggil Haji. Saya dulu waktu kecil, rumah saya dekat musola. Saya yang azan, saya yang iqamat, saya yang ngidupkan mic, saya yang gelar sajadah. Tapi anak-anak di tempat saya nggak manggil saya Haji, manggil saya Pak Tua. Saya waktu kecil dipanggil, Pak Tua sudah datang. Kenapa nggak manggil saya Pak Tua? Karena yang sholat itu tua-tua semua. Masya Allah, ini laron. Kamera kita sudah menyala, angkatkan tangannya ke kamera, lambaikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin
bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Cukup, karena drone-nya sudah turun. Jimatnya yang pertama sholat. Jangan tinggalkan sholat. Mahasiswa, mahasiswi Universitas Jenderal Sudirman, insya Allah sholatnya tidak tinggal, insya Allah. Alhamdulillah Pak Ustadz, sejak mendengar ceramah Ustadz, suami saya sekarang sholatnya nggak tinggal Pak Ustadz. Alhamdulillah, sholat Jumat Pak Ustadz. Masa sholat Jumat? Masih syukur Pak Ustadz. Waktu pertama nikah dulu, sholat Idul Adha Pak Ustadz. Itu pun bawa kupon mau ngambil kurban. Yang penting ada perubahan. Mudah-mudahan yang belum sholat dibukakan Allah pintu hatinya sholat. Yang kedua adalah wudhu. Usahakan sebelum berangkat wudhu dulu. Tapi jangan karena jaga wudhu lalu nahan kentut. Mohon maaf. Kalau mau keluar, keluarkan aja. Kenapa? Saya pernah ke rumah sakit menjenguk profesor doktor. Saya lihat sehat. Sudah seminggu opname. Sakitnya apa, Prof? Saya lihat nggak ada. Sudah sebulan nggak bisa kentut Pak Ustaz. Nah, makanya yang mau silakan. Masalah bunyi nggak bunyi bisa diatur. Tapi kalau batal, tajdidul wudhu, wudhu lagi. Karena selama orang berwudhu, malaikat selalu mendoakan dia. Allahumma ghfir lahu, ampunkan dosanya. Allahumma arhamhu, rahmati dia. Rahmati dia, sayangi dia. Doa itulah yang didapat oleh Jenderal Sudirman. Dia mendapatkan rahmat Allah sehingga terjaga, terpelihara dari pasukan Belanda. Apalagi Pak Ustadz, kami mahasiswa di kampus Universitas Jenderal Sudirman, Belanda kan udah nggak ada lagi. Belanda memang nggak ada, tapi terong Belanda. Maksudnya nanti datang mahasiswa, mahasiswi, nongkrong, ngobrol di kantin, godaannya luar biasa. Tapi kalau sudah terdengar suara azan, hayya 'alas shalah, kamu nggak sholat, belajar juga ibadah. Oh, belajar ibadah, iya. Sampai nggak sholat, sholat nomor 2. Yang nomor 1 syahadat. Yang betul syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang ketiga zikir, jangan putus. Makanya jangan pernah putus zikir. Sekarang orang berzikir itu nggak pakai tasbih lagi, tapi pakai cincin digital. Wow. Cuman saya heran, mencetnya kok cepat sekali. Yang jelas ngomongnya, subhanallah, 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 alhamdulillah. Sambil ngomong pun berzikir. Ini anaknya Bu, alhamdulillah. Ini besar sekali convention hall kita Pak Rektor. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Ini rumahnya Bu, alhamdulillah. Ini istrinya, alhamdulillah. Ini suaminya, innalillah. Semuanya kembalikan kepada Allah. Jangan sombong, jangan angkuh. Ini kotak-kotak ini untuk apa ini ya? Untuk Palestina. Kenapa Ustadz nanya? Jangan sampai ada yang nyangka dari atas ini kotak diisi uang, uangnya dibawa Ustadz Somad ke Sumatera. Ini saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Semua uang yang Bapak Ibu masukkan itu akan dikirim untuk saudara kita di Palestina. Bulan Desember dingin, beli selimut, beli gandum, beli makan. Mudah-mudahan semuanya dengan bantuan negara Kesatuan Republik Indonesia, bantuan kita sampai masuk ke Palestina insya Allah. Amin. Takbir.
Kalau takbirnya kuat begini, ini kelihatannya 1.000.000 satu orang. Iya, karena di tempat lain kadang takbir Allahu Akbar, nah, itu 2.000. Wah, hilang temanya. Spirit kepahlawanan. Penduduk asli Amerika, Indian. Presidennya sekarang Donald Trump. Penduduk asli Australia, Aborigin. Presidennya sekarang lupa. Aborigin tidak berdaya. Indian tidak punya kuasa. Tapi Nusantara, Indonesia dijajah Belanda, Belanda mental. Datang Jepang, Jepang hilang. Datang PKI, PKI binasa. Presiden Republik Indonesia adalah asli pribumi, putra bangsa Indonesia. Karena apa? Karena kepahlawanan. Yang membangkitkan semangat pahlawan itu apa? Orang yang nggak takut mati. Hari pahlawan kan 10 November Pak Ustadz. Betul, kita sepakat semua hari pahlawan 10 November. Tapi mundur 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 November. Mundur lagi ke Oktober 30, 29, 28, 27, 25, 26, 26, 25, 24, 23, 22 Oktober. Itulah yang membangkitkan semangat kepahlawanan. Kenapa? Karena ulama mengeluarkan resolusi jihad. Siapapun yang ketemu dengan Belanda wajib berperang membunuh Belanda. Kalau mati membunuh Belanda, matinya mati syahid, jihad. Ini semua yang hadir ini semuanya berjihad ini. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad. Semua mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman yang berjumlah 35.000 orang itu semuanya berjihad. Tapi jangan sampai 14 semester. Ditanya, sudah semester berapa? 4. Kok wajahnya tua? 14. Kenapa nggak selesai-selesai? Jihad. Itu bukan jihad, jahat. Selesaikan cepat, lanjut S2, S3, S teler, S cendol, S doger, supaya bermanfaat untuk umat dan bangsa. 135.000 alumni dari Universitas Jenderal Sudirman sudah berkiprah di dalam dan di luar negeri. Universitas ini mencerahkan, membawa Indonesia emas 2045 insyaallah. Amin. Tepuk tangan tetap, ngisi kotak juga tetap. Jangan pas mau lewat kotak tepuk tangan, lewat kotak tepuk tangan lagi. Isi juga ke dalam. Yang lupa bawa uang itu sengaja kotaknya nggak ditutup supaya bisa masuk dompet beserta kartu ATM-nya sekalian. STNK, BPKB, anting, gelang, rantai, cincin, masukkan semua. Alhamdulillah sudah saya masukkan Pak Ustadz. Emas, imitasi. Indonesia ini merdeka karena ulama. Makanya kalau ada orang masih ragu memberikan kepahlawanan sebagai penghormatan, darah yang tumpah di tanah ini kita injak. Yang kita injak ini adalah darahnya para ulama, para syuhada. Untuk jenderal besar, panglima besar Jenderal Sudirman dan ulama yang sudah membebaskan negeri ini dari penjajahan. Untuk mereka semua, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu Fatihah yang Ustaz kirim tadi nyampe atau enggak nyampe? Ya nyampe. Mana buktinya? Kan enggak balik lagi. Berarti nyampe. Yang enggak percaya nyampe, saya enggak bisa membuktikan karena ini alam ghaib. Tapi kalau ngotot mengatakan itu enggak nyampe, saya minta nama lengkapnya. Nanti kalau meninggal saya kirim. Kalau enggak sampai, cepat-cepat kasih kabar. Saudara yang dimuliakan Allah, apa yang bisa kita balaskan untuk panglima besar bersama para pejuang
kenapa Indonesia ini merdeka? Karena spirit kepahlawanan. Dari mulai ujung Aceh, Teguh Umar. Apa kata Teguh Umar ketika ditanya, kamu nggak takut melawan Belanda? Kalau saya mati malam ini, saya mati syahid. Kalau saya hidup besok pagi, saya masih bisa minum kopi. Kalau saya mati malam ini, saya mati sebagai syuhada. Kalau saya hidup besok pagi, saya masih bisa ngopi. Mereka melihat hidup ini simple, tidak sampai setengah sayap nyamuk. Begitulah kita mengajarkan. Makanya yang paling ditakuti dalam ajaran Islam ini adalah jihad. Sampai-sampai Amerika, Israel memasukkan bisikan ke Al-Azhar Mesir sebagai universitas tertua di dunia yang mengirim alumni-alumni supaya jangan mengajarkan fikih jihad. Alhamdulillah kami tetap belajar fikih, dan di dalam fikih itu ada fikih jihad. Ustaz Somad pernah berjihad melawan Belanda. Saya mau berjihad, Belandanya udah pulang duluan. Terus jihad Ustaz sekarang apa? Jihad saya mengajar, mendidik. Ini ada satu alma mater dengan saya, Ustadz Faizar. Ustadz Faizar ini juga alumni Azhar, beliau berjihad juga. Jihad beliau jihad alam goib. Dia khusus menangani jin aja. Maka kalau ada bapak ibu yang suaminya diganggu jin, serahkan ke Ustadz Faizar. Di ruqyah. Kalau ada mahasiswa yang skripsinya nggak selesai-selesai, ruqyah. Setelah di ruqyah, biasanya orang di ruqyah itu kan ada responnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Biasanya jinnya keluar. Ini yang udah semester 14 pas dibacakan nggak ada respon. Ternyata kata jin, aku nggak pernah ganggu dia. Memang dia aja yang. Jadi kadang nggak semuanya salah jin. Ini di Indonesia ini semua salah jin. Suami diganggu pelakor karena jin. Suami nggak sholat karena jin. Pejabat nakal karena jin. Nanti lama-lama jin ini membuat namanya Komisi Perlindungan Jin. Karena dia menyuarakan jin yang teraniaya. Jin itu ada atau nggak ada Pak Ustadz? Ada. Mana dalilnya? Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jin. Jadi kalau ada orang Islam yang mengatakan saya nggak percaya sama jin, mana itu jin? Terus gimana ente kalau sholat nanti? Alladzi waswisu fi sudurin nas minal wan nas. Hilang dong satu kata. Satu surat bisa hilang karena juz 29 itu ada namanya surat al-jin. Itu di barat nggak ada jin Pak Ustadz? Ada. Semua hantu-hantu itu namanya beda-beda, tapi itu sebetulnya jin. Kalau di barat namanya Dracula, zombie. Kalau di Cina itu yang lompat-lompat. Hah? Ternyata banyak yang temenan. Vampir ditempel kertas, lompat, cabut, lari lagi. Begitu. Tapi yang paling banyak di Indonesia ada sundel bolong, nyi blorong, mak lampir, suster ngesot. Dan anehnya semua hantu ini perempuan. Mohon Komisi Perlindungan Perempuan, ini hantu-hantu perempuan ini tolong dihilangkan atau buatkan juga hantu laki-laki. Setuju? Kok setuju? Keyakinan kita yang dirubah. Jadi saya berusaha untuk tidak menakut-nakuti anak saya. Anak saya Sami masih kecil, babah, dia manggil saya babah. Babah, ada hantu. Nanti kalau ketemu hantu baca doanya. Apa doanya, Bah? Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Makan dia. Jadi jangan kita takut-takuti anak kita dengan hantu, bahwa jin ada, bahwa setan ada. Terus antara jin dengan setan Pak Ustadz, nama komunitasnya jin. Apa nama komunitasnya? Nah, jin ini terbagi dua. Wa anna minnal muslimun, ada yang jin muslim.
Wa minnal qasitun, ada yang jin kafir. Yang jin kafir ini namanya setan. Setan ini ada GM-nya, general manajernya. Nama komunitasnya jin. Jin ini ada jin Islam, ada jin kafir. Yang kafir ini nama bosnya iblis. Jelas? Kalau nggak jelas, ikuti podcast saya bersama dengan Ustadz Faizar di channel jangan kemana-mana. Kemarin kami sudah bahas dalam perjalanan kami dari Cilacap ke hotel. Saya nggak mau kosong hampa. Akhirnya di mobil itu kami bahas semua tentang dialog dengan jin. Ibu bapak penasaran? Saksikan di channel kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT. Jadi jihad ini tidak pernah berhenti. Belanda sudah pulang, Jepang sudah pulang, PKI tidak lagi ada, tapi pemikiran-pemikiran ateis, sosialis, komunis di internet tetap ada, mengobok-obok kita, mengadu domba. Belanda sudah pulang, tapi pikiran Belanda tetap ada. Divide it impera, adu domba antara Habib dengan kiai, diadu domba antara sesama kiai, diadu domba. Sampai akhirnya orang mau diadu karena termakan isu. Alhamdulillah, saya pagi tadi dikasih makan sego. Bayangkan kalau dikasih isu. Jangan mau diadu domba, karena yang mau diadu itu adalah domba. Yang mau diadu berarti saya nggak ada ngomong begitu. Alhamdulillah. Banyak yang takut speak up, banyak yang takut ngomong, tapi ada yang bersuara lantang, ngomong di podcast, di channelnya, menunjukkan bahwa ini benar, ini salah. Saya selalu nonton, namanya channel Gus Ajir. Kenal Bapak Ibu orang? Gus Ajir. Video-video beliau mencerahkan tentang ikhtilaf-ikhtilaf yang terjadi antara habaib, antara ulama, antara kiai, supaya kita benar pemikiran kita. Mudah-mudahan kita terselamatkan dari pemikiran-pemikiran adu domba ini, insya Allah. Amin. Spirit kepahlawanan. Tolong tampilkan layar yang tadi lagi deh. Kok saya besar sekali di situ ya? Spirit kepahlawanan. Setelah spirit ini kita jaga, saya nggak mau pulang dari ngaji ini semuanya jadi pahlawan. Semuanya bawaannya mau perang. Pulang ke rumah langsung manggil suaminya yang nggak sholat. Ya ayyuhalladzina kafaru wa qatiluhum, bunuhlah mereka. Kan begitu. Yang namanya jihad itu nggak selamanya dengan kekerasan, tapi dengan kelembutan. Jihad ibu nggak usah keras-keras ngomong begitu. Ibu buatkan teh manis sambil menyuguhkannya ke bapak yang belum sholat sambil nyanyi. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Nanti bapaknya pas mau minum, kamu nyindir saya ya? Memang kalau orang nggak sholat sensi mas. Nanti pas doa tahajud gitu juga, usahakan bangun malam tahajud, doa pas di dekat tempat tidur dia. Ya Allah, berikanlah dia hidayah. Bukakan pintu hatinya ya Allah. Kalau nggak mempan juga, pas terdengar suara azan, as-salatu khairum minan naum, bisikkan ke telinganya pelan-pelan sebelah kanan, la ilaha illallah. Coba jurus ini, jangan ketawa dulu, coba. Ibu pernah nyoba? Coba nanti malam. Bapak siap? Khawatirnya kita bercanda malaikat serius. Ini gladi apa serius nih? Mudah-mudahan semua kita menjadi orang yang baik, insya Allah, amin. Spirit kepahlawanan, kelanjutan tema tadi. Saya sebetulnya mau nunjukkan bahwa di Universitas Jenderal Sudirman itu TV-nya besar.
dalam ukhuwah. Ukhuwah itu saya manggil Gus Ajir akhi, saudara saya. Saya manggil Pak Rektor, saya mau manggil Pak Rektor akhi, kok ya agak sungkan. Terus Ustaz manggilnya apa? Sedulur sederek sedoyo. Bahasa Indonesianya ukhuwah itu apa? Saudara. Saudara itu artinya apa? Satu. Udara, perut. Saudara, satu perut. Cuman kan nggak enak kalau yang saya ngomong seperut. Nggak nyambung. Apa maksudnya ukhuwah saudara seperut? Ustadz kan dari perut orang Sumatera, kami kan dari perut orang Jawa, kan beda. Ustadz Melayu, kami Melaku. Perut orang Sumatera sama perut orang Pulau Jawa kan beda. Memang yang satu dari perut orang Sumatera, yang satu dari perut orang Jawa. Tapi kalau diurut-urut ke atas, semuanya berasal dari perut Hawa, istrinya Nabi Adam. Maka saya nggak merasa asing di Pulau Jawa ini. Kenapa? Karena ini semua saudara saya. Menurut ajaran Islam, ukhuwah. Menurut ajaran Nusantara, saudara. Menurut bahasa kita, kalau kami saudara pakai bahasa Melayu, pakai bahasa Jawa sedulur, masih ada hubungan kekerabatan. Ustaz Somad itu saudara saya. Hubungannya gimana? Kakek saya sama kakek dia, kakek-kakek. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang kalau kita lagi di Indonesia, itu yang ditampilkan adalah perbedaan. Tapi kalau kita sudah di tempat asing, di Mesir, terbang dari Jakarta, transit di Amman. Dari Amman naik pesawat lagi, turun ke Kairo. Sampai di sana, di Mesir, kita udah nggak ngelihat lagi mana Jawa, mana Kalimantan, mana Sulawesi, mana Papua. Pokoknya asal pesek saudara. Naik bis, gantung, ngelihat ada yang pesek, langsung senyum. Saudara. Pas tanya, sampean dari mana? Malaysia. Oh ternyata Indonesia, Malaysia, Patani, Brunei Darussalam, itu semua saudara. Bahkan saudara kita dari Moro, Filipina, bersaudara. Kenapa? Karena memang kalau kita merantau terasa. Dan paling kelihatan persaudaraan ketika kita sedang berada di Ka'bah. Mudah-mudahan panjang umur kita berhaji umroh ke Baitullah. Pas lagi di dinding Ka'bah itu, cobalah pas lagi berdoa, lihat ke kanan, putih dari Rusia. Lihat ke kiri, saya nggak ada ngomong ya. Mau hitam mau putih, semuanya berasal dari keturunan Adam. La farqa bainal Arabi wal Ajam. Nggak ada beda antara yang Arab dengan yang bukan Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad. Tidak ada beda antara kulit putih dengan kulit hitam. Kullukum min Adam. Semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab. Dan Adam diciptakan dari tanah. Mohon maaf, jangan tersinggung. Ada di antara bapak ini yang diciptakan dari aluminium? Enggak ada. Ibu yang dari kaleng ada? Enggak ada. Makanya ini bukan kaleng-kaleng. Ini emas-emas. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau memang betul semuanya dari tanah, kok sifatnya nggak sama? Sifatnya beda-beda? Ya memang sifat tanah nggak sama. Itu teman saya itu Pak Ustadz, semua bebannya diberikan ke saya. Nulis makalah saya, yang ngeprint saya, yang ngopi saya. Berarti dia diciptakan dari tanah timbun. Teman saya itu Pak Ustadz, bayar utangnya susah, berarti dia dari tanah liat. Itu Pak Ustadz teman saya bawaannya mau kelahi aja, berarti dia dari tanah sengketa. Tapi kalau saya lihat ini semua jamaah ini semuanya dari ya tanah lah pokoknya. Ustadz Somad enak aja ngomongnya dari tanah, katanya rendah, katanya tawaduk, katanya di bawah. Tapi Ustadz sendiri di atas, Ustadz dikasih karpet 2 lapis, Ustadz pakai kursi, kami rendah di bawah.
Jangan kalian lihat kami tinggi. Kenapa? Ketika kita duduk di sini ada yang lebih tinggi lagi. Hai Besti. Memang kalau ngelihatnya ke sini, inilah yang paling tinggi. Tapi ketika duduk di sini, merekalah yang paling tinggi di atas sana. Di atas langit masih ada langit. Makanya jangan melihat satu masalah itu dari satu sisi. Lihat dari sisi-sisi yang lain. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ukhuwah yang mau diangkat adalah ukhuwah kebangsaan. Oke, temanya sudah saya baca. Boleh ditampilkan gambar Ustadz Somad yang besar sekali. Kenapa Universitas Jenderal Sudirman ini menampilkan gambar Ustadz Somad yang besar? Supaya menyenangkan hati. Karena Ustadz Somad itu orangnya kecil. Paling enggak dia pernah besar walaupun dalam gambar. Ustadz Somad pernah merasa besar? Pernah. Kapan? Di Universitas Jenderal Sudirman. Disitulah saya merasa besar. Tapi pas sudah keluar, kecil lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bangsa ini bangsa yang keramat. Bangsa ini bangsa yang istimewa. Di Eropa, satu bangsa, satu negara. Bangsa Inggris, rajanya Inggris, Pangeran Charles yang menggantikan Ratu Elizabeth. Bangsanya Inggris, tanahnya Inggris. Satu bangsa, satu negara. Bangsa Jerman, negara Jerman, kerajaan Jerman, jadi Republik Jerman. Pecah dua, Jerman Timur, Jerman Barat. Padahal satu tanah. Prancis, bahasa Prancis, bangsa Prancis, kerajaan Prancis, tumbang jadi Republik. Macron jadi presidennya sekarang. Portugis, Portugis dengan Portugal, negaranya Portugal, orangnya Portugis. Ada yang bilang Portugal itu persatuan orang tua gatal, Pak Ustadz. Yang datang menjajah Maluku itu Portugal, nama orangnya Portugis, menghancurkan kerajaan Malaka. Mereka satu daratan, satu tanah Eropa, tapi negaranya banyak. Kita Pulau Sumatera, berapa bangsa di sana? Sumatera aja, jangan Bapak Ibu kami yang di Sumatera itu ngomongnya bisa paham bahasa Aceh, bahasa Batak, bahasa Karo, bahasa Mandailing, bahasa Melayu, bahasa Bengkulu, bahasa Lampung. Itu kalau ngomong saya nggak ngerti. Kerajaannya berapa di Sumatera? Kerajaan Aceh, Sultan Iskandar Muda. Turun ke bawah, Kerajaan Langkat. Turun ke bawah, Kerajaan Delhi, Medan, Sumatera Utara. Turun ke bawah, Kerajaan Serdang. Turun lagi ke bawah, Kerajaan Asahan. Turun ke bawah, Kerajaan Siak, Kerajaan Pelalawan, Kerajaan Jambi, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Bengkulu. Banyak kerajaan. Belum lagi masuk ke Jawa, ada Pasundan, Sunda, ada Kerajaan Majapahit berubah menjadi Islam, Mataram, nyebrang ke Bali. Belum lagi masuk Sasak di NTB, masuk ke NTT. Raja yang paling banyak di Papua. Orang di mana-mana raja satu, dia raja 4. Masuk ke Sulawesi, Sultan Hasanuddin. Kita dengan ribuan bahasa kerajaan, tapi bisa kita menjadi satu negara, negara kesatuan Republik. Ini nggak ada di mana-mana Bapak Ibu. Arab, dari mulai Yaman, di atas Yaman Saudi Arabia, di atas Saudi Arabia ada namanya Yordan, di atas Yordan ada Suriah, ada Palestina, ada Lebanon, nyebrang ke Afrika, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania, 22 negara Arab. Sukunya Arab, bahasanya Arab, negaranya 22. Kita bisa disatukan. Siap jaga persatuan? Takbir.
Saya kalau sudah takbir itu berarti ngomongnya sudah 45 menit. Tadi saya berdiri jam 9 kurang 15. Sekarang sudah jam 9 lewat 30. Pokoknya kalau udah takbir itu berarti sudah 45 menit. Saya lagi ngetes. Kalau suaranya kuat, takbir. Itu berarti masih kuat 1 jam lagi. Bapak masih sanggup? Ibu masih kuat? Saya udah mau mati. Tapi kalau di suatu daerah saya bilang takbir, Allahu Akbar, langsung saya tutup, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi persatuan ini presiden kita yang membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 pada hari Sayyidul Ayyam, hari Jumat, pada bulan Sayyidus Syuhur, bulan Ramadan. Semangat orang Islam yang sedang puasa membacakan proklamasi Indonesia Raya. Presiden Soekarno Hatta. Soekarno itu orang apa? Orang Jawa. Bayangkan kalau Presiden Soekarno ngotot, saya orang Jawa, saya yang berjuang, saya yang baca proklamasi, maka mesti pakai bahasa Jawa. Bayangkan sulitnya saya mau ceramah. Tapi Presiden Soekarno berlapang dada. Wakilnya Hatta, orang Minangkabau dari Sumatera Barat. Indonesia tidak pakai bahasa Minang, Indonesia tidak pakai bahasa Jawa. Yang dipakai adalah bahasa kampung kami, bahasa Melayu, yang diberi nama dengan bahasa Indonesia. Betapa berlapang dada. Tidak menunjukkan kekuasaan, tidak menunjukkan kehebatan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tetap satu juga, Bhinneka Tunggal. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, negara kita ini sangat rentan perpecahan. Betul? Agamanya banyak, suku bangsanya banyak, multi etnis, suku bahasa. Tapi kalau kita bisa bersama-sama menjaganya, Indonesia. Indo artinya India. Indo diambil dari nama sungai, namanya Sungai Hindu, yang berubah menjadi agama Hindu. Nama sungainya Sungai Hindu, nama negaranya negara Hindu. Itulah yang disebut dengan Hindustan. Tan di ujung itu artinya tanah. Pakistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Kazakistan, Hindustan. Hindustan artinya tanah Hindu. Kenapa kita disebut dengan India? Karena kita adalah pulau-pulau kecil yang ada di balik India. Indonesia, pulau-pulau. Indonesia, pulau-pulau yang ada di bawah India. Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Jawa. Nyebrang ke Sumatera, di atas Sumatera paling ujung Aceh. Dari Aceh itu kalau hanyut, kalau orang Aceh ada mandi hanyut, itu nyampainya ke India. Bangun-bangun ketemu sama Sanjay Dutt, Amitabh Bachchan, Coach Hotahe. Dari India itu langsung ke Yaman, Jazirah Arab. Begitulah perjalanan kita. Islam sampai ke negeri ini, dan nenek moyang kita semuanya bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Bayangkan kalau orang Sumatera Utara mempertahankan sukunya, kami nggak mau masuk Islam kalau nabinya bukan orang Mandailing, kami mau nabinya pakai marga. Paksa dibuat namanya Muhammad Nasution. Kami nggak mau masuk Islam kalau nabinya bukan orang Jawa, mesti pakai belangkon, mesti pakai batik. Tapi yang dilihat bukan suku bangsanya, yang dilihat adalah tauhidnya, mengajarkan keesaan. Qul huwallahu ahad, esa, tunggal, tidak berbilang, yang disembah hanya satu, dan meminta hanya kepada Dia, tidak minta kepada yang lain. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Somad itu nama Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus,
Ya salam ya mu'min, ya muhaimin, ya aziz. Nanti sampai di ujung ada tuh, di ujung-ujung ya ahad, ya somad. Somad itu Allah, bukan saya. Saya ini Abdus Somad, hamba Allah. Saya pernah pengajian, sebelum saya datang di parkir saya dengar suara Ya Rahman, Ya Rahim sampai ujung. Ya Ahad, Ya Somad. Ternyata karena saya lambat datang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya acara apapun namanya itu untuk mempererat ukhuwah silaturahim. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, 1 Muharram, apalagi halal bihalal, melepas jamaah haji, acara nikah, walimah, akikah, itu semua supaya kita menjaga ukhuwah. Beda ukhuwah dengan silaturahim itu gimana Pak Ustadz? Saya punya adik laki-laki, adik saya punya anak, saya punya anak, maka anak saya dengan anak adik saya sepupu ini ngumpul, itu namanya silaturahim. Silatu artinya menempelkan, silatu artinya menghubungkan, rahim karena rahimnya satu, neneknya satu, terus misah nyatu lagi, namanya silaturahim. Kalau ukhuwah itu beda suku, beda agama, beda bahasa, itu namanya ukhuwah. Kita ini ukhuwah. Kalau sama-sama Islam, ukhuwah Islamiyah. Tapi kita di Indonesia ini kan beda suku, beda bangsa, beda agama. Kami di Sumatera, khususnya Sumatera Utara, itu Bapak Ibu banyak sekali. Ada namanya kampung pecinan. Pecinan isinya saudara kita orang Tionghoa. Ada rumah orang kaya namanya Chong Api. Kamarnya 36. Saya masuk ke dalam dan dia membangun masjid. Membangun masjid, tapi bukan berarti nama masjid Chong Api. Nanti Bapak Ibu kalau jalan-jalan ke Medan mampir insya Allah. Ada lagi nama kampung, namanya Kampung Keling. Saudara-saudara kita yang datang dari India, sekarang sudah berubah namanya menjadi Kampung Madras. Jadi bermacam agama. Adapun dalam masalah agama ini sudah jelas batasannya. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Kenapa mesti ada batasan? Kita kan satu bangsa, kenapa dibatasi? Kalian sama-sama Islam gak ada batasan? Pak, jangankan beda agama, yang satu agama pun kami ada batasan. Mana contohnya? Nih, ada karpet merah di antara kita. Ini beda agama. Sama, yang ini muslimah, yang ini muslim. Tapi kenapa mesti ada batasan? Karena dalam Islam diajarkan laki-laki perempuan gak mahram mesti ada batas. Kalau dalam Islam saja ada batasan, apalagi sesama bangsa di luar Islam. Kira-kira satu kampus dengan non muslim boleh atau nggak boleh? Boleh. Lulus PNS satu kantor dengan non muslim boleh apa nggak boleh? Boleh. Anaknya nikah di hotel, kita diundang, datang atau nggak datang? Datang. Boleh ngucapin selamat, boleh. Naik ke atas pelaminan, ucapkan selamat menempuh hidup baru. Cukup. Jangan ke atas barakallah lakuma, itu untuk Islam. Makannya juga begitu. Sampai di hotel, ini khusus Muslim food, makanan Islam. Yang ini non halal. Ya kita udah sama-sama ngerti, walaupun kita temanan, tetanggaan, kawanan, kongko-kongko, kita udah tahu. Oh ya ente di sana. Ada orang Islam yang ke non halal. Kita panggil. Kenes dulu. Come here a moment. Sini sebentar. Enggak, katanya saya, kamu ngapain ke sana? Saya ngambil kuahnya aja. Boleh? Nampaknya udah ada yang ragu ini. Enggak. Ada batasan. Yang disuruh itu toleransi. Malah kolaborasi. Ini namanya kebablasan. Orang yang nyampur-nyampur agama itu namanya sinkretisme. Sinkretisme merusak agama. Saudara-saudara kita yang non muslim itu juga tidak mau agamanya dirusak.
maka kita tidak perlu untuk merusak agama masing-masing. Indonesia tidak perlu diajari lagi dengan bagaimana bertoleransi. Kenapa? Karena kita bertetangga bukan suatu hal yang baru. Kita sudah lama. Indonesia 1945, tapi sebelum Indonesia ada, kita sudah berjiran, bertetangga, berkawan dan bersahabat. Insya Allah kalau ini dijaga dengan baik, tidak akan ada. Tapi Pak Ustadz yang ngadu domba ini orangnya nggak kelihatan. Dari mana? Dari medsos. Dulu kalau ada pengadu domba datang, kita tutup pintu, kunci pagar, kunci pintu, masuk kamar, kunci kamar, masuk lemari, kunci lemari, aman. Zaman sekarang masuk lemari, buka handphone, dia kirim di grup WhatsApp. Mesti ada informasi yang berimbang. Jangan mudah ikut arus. Makanya mesti ngaji. Saya ngaji, tapi saya kurang suka dengan Ustadz Abdul Somad, karena kalau ceramah itu ngomongnya kayak ngamuk-ngamuk. Saya ini sebetulnya lembut, Bu, cuman sound sistemnya yang mantap. Saya ini lembut sebetulnya. Saya ceramah lemah lembut itu bisa sebenarnya. Bapak Ibu sekalian, marilah kita ingat mati. Karena kita akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, ibu-ibu, ustadz. Bisa saya ceramah lembut. Terus kenapa ustadz sekarang berapi-api? Orang dikasih sorban Palestina. Masa dikasih sorban Palestina ceramahnya? Mari kita lawan Israel. Israel sudah menjajah kita. Kata yang berjuang, nggak jadi berjuang lah. Sesuai, makanya akan datang kalau mau ngundang saya lembut, jangan kasih sorban Palestina, kasih kain kafan. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, makanya ngaji di YouTube boleh apa nggak boleh? Saya sukanya ngaji dengan ustadz yang ayatnya jelas, pojok kanan, pojok kiri, atas bawah, Ustadz Adi Hidayat. Saya maunya ngaji pakai kitab sana, kitab sini, kitab ini, pakai bahasa Jawa, Gus Bahar. Saya maunya video counter isu ini, counter masalah habaib, counter masalah pelecehan agama, counter ini, Gus Ajir. Saya maunya masalah jin, Ustadz Faizar. Sampai nama beliau itu saya simpan di handphone saya, Ustadz Faizar Jin. Kadang-kadang saya lupa ngingat nama apa, langsung diketik 3 huruf nyari jin, langsung saya share sama kawan-kawan. Ngaji di internet boleh, tapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Syarat yang pertama, orangnya ada. Itu pastikan dulu. Karena banyak juga pengajian di internet itu orang yang nggak ada, suaranya ada. Siapa dia? AI. Jangan ngaji dengan AI. Kalau AI love you boleh. Jangan ngaji dengan AI. Yang penting orangnya ada. Sebetulnya ini jamaah ini udah sering dengar ceramah Ustaz Somad. Hari ini mereka datang mau meyakinkan apakah Abdul Somad itu ada atau enggak ada. Ternyata Abdul Somad ada, Gus Ajir ada, Ustadz Faizar ada. Dah setelah yakin orangnya ada, tapi saya kok ragu ya Pak Ustadz. Ragunya kenapa? Soalnya kalau di YouTube itu kok hitam, kok uangnya kok ireng ya. Hitam-hitam si tampuk manggis, walaupun hitam ku pandang manis. Kata istri saya. Saudara yang dimuliakan Allah. Yang kedua, yakinkan tempat kita orang ngaji itu adalah orang yang berakidah ahlus sunnah wal. Jangan ngaji ke Syiah, jangan ngaji ke Khawarij, bukan Mu'tazilah, bukan Qadariyah, tapi yang betul-betul berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kalau makin ngaji makin berilmu, makin ngaji makin taat, makin ngaji makin takut maksiat, makin ngaji makin hati lembut, teruskan. Tapi kalau makin ngaji makin kasar, makin ngaji makin ngajak kelahi, makin ngaji makin bangkit ego, makin ngaji makin sumpah serapah, waspada. Ingat, kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspada. Saudara yang dimuliakan Allah,
Kalau kita sudah ngaji, zaman dulu susah mau ketemu kiai, datang ke pondok segan, sungkan, nggak enak. Sekarang tinggal tonton YouTube. Kami selalu nonton YouTube, Ustadz. Ini kami datang ke sini ini cuma mau ngelihat mana orang yang menghabiskan paket kami 3 giga. Saya yang sudah menghabiskan paket Bapak Ibu, yang sudah merusak hati Bapak Ibu. Selama 1 jam saya ngomong, sekarang sudah jam 10 kurang 10. Di mana-mana saya ceramah 1 jam. Ini sudah melanggar kode etik lewat 5 menit. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup.